warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Namora Lumoga Lubis ya, dosen PKIP. Apa sih yang hari ini kita akan bahas? Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat sehari-hari kita hadapi. Bahkan mungkin diri saya sendiri juga menghadapinya ya. Next. Bagaimana TikTok bisa mempengaruhi kualitas tidur seseorang? Kenapa? Karena cenderung banyak orang yang menggunakan TikTok jadinya apa? Kecanduan, terus menerus. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan TikTok itu pada saat kita lagi moodnya tidak enak atau tidak tahu mau ngapain, itu nggak terasa berjam-jam, ya kan? Next. Kualitas tidur itu ada yang tidurnya itu dalam, ada yang tidurnya itu sekedar tidur. Apa yang dimaksud dengan tidur dalam itu? Kamu coba. Ya, kamu tidur yang dalam. Oke, juga jadi kalau misalnya kita ya tidur itu tidak semestinya kita itu tidur, tidak semestinya kita itu tidur dalam keadaan yang nyenyak sekali, enggak. Banyak orang tidur itu hanya tidur, tapi dia tidur tapi tidak dalam, dan itu mempengaruhi sekali. Dengan apa? Dengan apa yang kita lihat sebelum kita tidur. Kenapa? Karena sebelum kita tidur itu kita masuk yang namanya alam bawah sadar. Nah, ketika kita tonton hal-hal yang kita lihat di layar ya, itu akan masuk mempengaruhi alam bawah sadar. Akibatnya apa? Akibatnya, kalau kita tidur harusnya otak kita itu istirahat atau enggak? Istirahat. Tetapi di sini otak kita itu tetap kerja walaupun kita tidur. Dia memproses secara alam bawah sadar apa saja yang kita tonton. Makanya sebaiknya kita itu, saya sendiri sih belum bisa menerapkan ya, bahwa kita itu sebaiknya 1 jam sebelum tidur itu sudah tidak berhubungan dengan yang namanya handphone. Salah satu yang sangat sulit buat saya itu karena apa? Saya bedanya dengan Anda semua. Jam ngantuk saya itu tidak cepat. Anda kalau ngantuk jam berapa? Kamu? Jam 11 kalau ngantuk. Kamu? 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 9 udah ngantuk. Nah itu kalau saya itu sangat lambat, bisa jam 12, bisa jam 1. Nah itu saya mau ngapain coba? Kok saya curcol ya kan? Nah, jadi itulah memang godaannya, godaan. Dan itu apakah dialami banyak bahkan cuma mahasiswa? Enggak. Tapi ini terdampak kepada mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa besok paginya kuliah dan banyak mengerjakan tugas. Nah, apa maksudnya tipe kepribadian A dan tipe kepribadian B? Kalau tipe kepribadian A itu cenderung agresif, dia ekstrovert, dia selalu ambisi untuk mencapai sesuatu. Nah, kalau tipe B adalah kebalikannya. Nah, kenapa ibu pengen tahu mana yang A, mana yang B? Supaya nanti kalau misalnya ibu mengadakan pelatihan seperti ini, ibu lebih jelas mengundang yang tipe A atau yang tipe B. Menurut Anda sekalian, mana yang lebih cenderung untuk kecanduan TikTok? Tipe A atau tipe B?
Tunjuk tangan yang bilang tipe A. Tunjuk tangan yang bilang tipe A. Yang bilang tipe B. Kenapa kamu alasannya tipe B? Karena kan kalau yang tipe A itu dia seperti yang dibahas dia extrovert. Kemudian itu kebalikannya. Dimana ketika si introvert ini dia berhadapan dengan yang bukan dengan pribadi dia akan merasa lebih stres. Dia pasti akan lebih memilih untuk melihat seperti ini. Oh, oke. Ada dia introvert, dia selalu dengan dirinya aja. Yang lain apa alasan yang lain? Kamu. Alasan kamu apa? Karena yang tipe A itu ambisius. Ambisius, agresif, ekstrovert. Jadi menurut saya kalau orang seperti ini sedang introvert cenderung susah untuk cepat bergaul dengan yang lainnya. Jadi dia mungkin lebih senang untuk melihat akhirnya lebih menjadi gitu. Tapi justru ada penelitian yang mengatakan yang A justru yang banyak kecanduan TikTok. Nah itulah yang maka nanti akan diteliti. Nah kan menarik kan penelitian kamu kan? Semua orang juga pengen tahu kan Gabriel. Ya, next. Yang mana yang ini? Nah ini ya nih. Mahasiswa lebih dari 8 jam. Lebih dari 8 jam menonton TikTok. Kamu berapa jam nonton TikTok? Lebih dari 8 jam. Kamu? Ya kalau misalnya sekarang gitu kan, saya lebih sering buka TikTok. Ya tapi 8 jam ada. Saya nggak lihat berapa jamnya tapi Lama. cukup lama buka sosmed. Kalau kamu baca Quran udah juz 1, juz 2, juz 3. Betul nggak? Iya betul. Nah ini ya. Coba sih tunjuk tangan siapa yang lebih dari 3 jam dalam sehari nonton TikTok. Lebih dari 3 jam yang punya tahu. Lebih dari 3 jam loh. Oke. Maksudnya TikTok di sini kan bukan ceramah agama gitu kan? Bukan dengerin misalnya Ustaz ngomar kita 1 jam gitu, bukan kan? Jadi TikTok itu apa? Ngapain? Saya jarang kali lihat TikTok. Scrolling gitu. Oh, oke. Jadi apakah kalau kita sudah kecanduan, efeknya apa? Kualitas tidur kita akan berkurang. Pertama nanti apa yang akan terjadi? Jam ngantuk kita itu loh yang akan berubah. Jam ngantuk yang mula-mula jam 10 udah ngantuk, lama-lama kayak saya. Kalau saya kan karena pengaruh umur, jam 12 nanti baru ngantuk. Dan itu tuh ada yang sampai dan sering terbangun dan pukul 3 dan sulit untuk tidur kembali. Dan hati-hati apa yang sering dilihat itu akan masuk ke alam bawah sadar. Apa itu yang sering ada di TikTok? Apa? Drama Cina. Itu TikTok juga. Maksudnya TikTok itu bukannya per menit aja. Oh, iya. Jadi kalau misalnya kita kecanduan, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kamu. Kalau menurut saya mengurangi sedikit demi sedikit dulu, Bu. Salah. Kamu. Kalau mengurangi ya, palinnya kalau contohnya sebelum tidur lebih menjauhi handphone menurut saya. Ya. Kamu. Mengalihkan ke aktivitas lain. Dalam hidup kamu, kalau kamu mau berubah, satu hal yang kamu harus lakukan. Ada yang tahu? Bukan, bagian apa? Apa? Bukan. Terpaksaan bukan. Apa? Bukan. Ada yang tahu? Meditasi. Menyadari bahwa perbuatan kita itu harus diubah.
dirubah, Anda nggak akan pernah berubah. Kalau kata orang juga, oh Anda harus berubah begini-begini, tapi orang yang mengatakannya kepada Anda, bukan Anda sendiri yang menyadari bahwa saya harus berubah. Apakah Anda akan berubah? Hah? Pertama apa? Sadari bahwa perbuatan itu saya salah dan saya harus berubah. Itu dulu. Tanpa itu tidak akan Anda scroll apa sih yang saya harus lakukan. Tidak akan ada itu. Setiap perbuatan kita yang salah harus kita sendiri yang menyadari bahwa kita harus berubah. Gitu loh. Kenapa kita harus berubah? Ada seseorang bapak yang merokok, dan ditanya sama dokternya, apakah bapak mau melihat anak bapak ini sudah? Ya mau. Nah, ketika dia jawab mau, ya bapak harus berhenti merokok. Karena kalau tidak merokok terus, bapak akan menjadi sakit, bisa menjadi kanker paru, dan bisa umurnya jadi pendek. Kenapa kira-kira Anda harus berubah? Mesti tahu dulu. Kenapa? Kenapa saya harus berubah, Bu? Kenapa? Karena saya enjoy kok nonton TikTok. Kenapa saya harus berubah? Kenapa menurut kamu? Menurut saya kan karena efeknya itu di masa depan. Jadi kalau misalnya kita berubah sekarang, pasti ada hal baik yang akan datang. Coba tuliskan masing-masing, satu kalimat aja. Tulis, kenapa Anda harus berubah? Kenapa? Satu-satu tulis. Bilang tentang ini. Kenapa kamu harus berubah? Berubah aja. Kenapa kamu harus berubah? Untuk menuliskan kenapa saya berubah aja lama. Kenapa lama? Karena memang belum merasa harus berubah. Ya itu, kenapa lama? Karena belum merasa harus berubah. Ini masih kosong ini ya. Jadi pertama tadi apa saya bilang? Sadar bahwa perbuatan itu salah. Dan kenapa? Kenapa kita mau berubah? Apa sih yang mau kita capai? Apa rupanya yang mau kita capai? Dua itu penting sekali. Kalau kamu kenapa harus berubah? Kamu masih kosong. Karena kita ada tujuan atau target. Tuliskan target kamu dengan jelas. Barang siapa yang menuliskan target harus dengan jelas targetnya apa. Misalnya saya mau jadi menteri, Bu. Oke, jadi kenapa kita harus berubah? Coba lihat Ibu dulu. Karena kita menghabiskan waktu. Anda sadar gak sih yang kita lihat itu sebetulnya banyak yang gak berguna? Contohnya film Cina. Apakah itu berguna? Walaupun saya sendiri sebelum tidur harus nonton Netflix. Kalau enggak saya nggak bisa tidur. Tapi saya sadar saya harus berubah dan saya salah gitu. Sadar saya. Dan sekarang saya sangat berusaha filmnya diganti jadi dokumenter. Dokumenter itu banyak di Netflix dan akibatnya saya bosan karena dokumenter itu nggak menarik, betul nggak? Itulah cara saya untuk berubah pelan-pelan. Next. Nah ini yang pertama, kenapa kita harus berubah? Karena kita pengen menjadi seorang mahasiswa yang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan waktu. Apa maksudnya? Waktu-waktu yang kita jalani ini berharga. Dia tidak akan kembali lagi. Kalau kita sebagai mahasiswa hanya banyak menghabiskan waktu di TikTok, sedangkan ada mungkin mahasiswa yang lain belajar keahlian, belajar tentang suatu skill, kita hanya TikTok melulu. Anda punya daya saing nggak kira-kira?
Untuk cari kerja, Anda tidak perlu harus jadi pegawai. Setuju? Tapi Anda harus menguasai apa? Skill. Bahkan yang sekarang kalau Anda menguasai AI itu banyak, perspektivity, terus apa lagi? ChatGPT, di dalamnya banyak lagi, betul nggak? Mau edit foto, mau buat film animasi, Anda menguasai itu aja, Anda sudah menjadi seorang entrepreneur, pengusaha. Tapi mesti ada skill yang dikuasai. Tapi kalau Anda banyak menghabiskan waktu di TikTok, Anda akan kehilangan namanya daya saing. Mungkin dia belajar, dia suka masak kue, dia belajar masak kue, Anda sih TikTok aja. Sedangkan untuk jadi pegawai, baik itu PNS maupun BUMN, itu sangat-sangat keras saingannya, apalagi di zaman nanti kalian tamat 2 tahun lagi ada, tahun lagi. Betul nggak? Untuk itu kalian harus menyadari bahwa boleh nonton internet saya bilang, saya bukan TikTok, tapi belajar sesuatu skill itu banyak. Rata-rata orang sekarang punya yang namanya tim apa? Tim untuk dia bisa tampilkan ke IG, ke apa itu namanya tim apa itu? Yang selalu nyorot dia kemana-mana, tim apa itu? Tim kreatif. Nah, itu aja setiap pejabat 1, bupati 1. Tapi Anda harus menguasai Canva, apa lagi? CapCut, apa lagi? AI, betul lagi? Nah, itu adalah skill, betul nggak? Iya kan? Jadi kalau misalnya Anda sudah menguasai AI aja, waduh, gaji Anda itu akan di atas 7 juta loh. Kalau saya, umur saya kan sudah 53 ya. Saya kemarin malam lah dengerin faedah Al-Quran dalam kehidupan. Nah, kalau saya sudah beda. Kalau saya bukan lagi untuk kehidupan daya saing. Saya sudah 53 tahun, betul nggak? Saya sudah S3, sudah jadi pegawai. Yang saya cari adalah husnul khatimah. Apa itu? Meninggal dalam keadaan muslim. Nah, kalau saya habiskan waktu saya gitu ya. Ada teman saya bilang kalau nggak ngantuk baca Quran. Oh, iya. Tapi begitu saya mau ambil wudhu, mau baca Quran, berat kali. Ya saya paham apa yang Anda jalani. Sedangkan saya aja sudah tahu itu salah, sudah pengen berubah, sayanya pengen berubah. Karena umur saya sudah 50, sudah kapan saja bisa dipanggil Tuhan. Itu aja juga masih sulit. Untuk itu perlu apa? Perlu apa menurut kamu? Tadi kan saya udah bilang, tadi saya juga udah itu. Perlu apa lagi? Perlu apa lagi kamu? Dari teman-teman kamu. Perlu apa kamu? Jadi kita mau berubah. Siapa yang tahu? Yes. Kok kamu tahu? Saya juga. Dukungan. Kayak saya dukungannya siapa? Teman-teman yang rajin membaca Al-Quran. Perlu dukungan sekali. Perlu teman-teman, sahabat itu perlu. Teman dekat itu perlu. Jadi jangan menganggap sepele yang namanya teman dekat. Jangan. Perlu kita dukungan beberapa orang yang sama-sama punya niat tujuan yang sama. Karena kita tidak bisa sendiri. Gitu loh. Yang untuk kita sabar menghadapi proses, kita harus
Bisa aja dukungan itu misalnya kalian sama-sama suka yang namanya masak kue gitu ya. Mungkin dukungannya dari teman-teman yang sama-sama suka masak kue, atau yang suka make up, mau jadi mua itu apa? Make up artis. Nah mungkin sesama dukungan sesama teman-teman yang lagi belajar make up artis. Atau ada teman yang suka tentang CapCut apa, nah temenin itu. Perlu dukungan itu, sangat. Jangan anggap sepele, ya. Next. Nah inilah, ini menurut saya penting, tetapi yang dua tadi yang penting, tiga tadi. Yang pertama apa? Menyadari bahwa itu salah dan harus diubah. Ulangi. Menyadari bahwa itu salah dan harus diubah. Yang kedua, tujuan. Kenapa? Apa yang ingin dicapai? Ulangi. Tujuan. Apa yang ingin dicapai? Misalnya kita pengen menjadi seorang ahli AI yang terkenal. Bisa nggak itu tujuan kita? Bisa? Bisa. Pengen jadi seorang ahli kesehatan masyarakat yang pandai apa? Sehingga kita mengurangi waktu kita di TikTok. Yang ketiga apa? Dukungan, support sistem. Itu bukan harus teman-teman yang di FKM, bukan. Teman-teman yang mana aja boleh. Yang penting dia dekat dengan kamu. Karena kedekatan itu penting. Jangan tidak punya teman dekat. Saya punya kawan yang saya bisa telepon jam berapapun. Maksudnya ya jangan jam tidur ya. Dia yang mengencourage saya untuk sekali sholat itu kalau di bulan Ramadan diusahakan 2 lembar. Dan nggak tahu kenapa kemarin ketika saya dengerin Ustaz Kiranda mengenai fungsi Al-Quran dalam kehidupan, kok masuk kali ya dalam hati saya gitu. Ternyata Al-Quran ini ajaib. Nah, itu akibat siapa? Support system saya, teman saya mendukung saya terus menerus gitu loh. Nah kalau tipe A, tipe B masih mau diteliti sama Gabriel. Saya sendiri juga nggak tahu jawabannya apa. Untuk Sumatera Utara, untuk Indonesia. Yang aku teliti jawabannya A itu dengan siapa? Di luar negeri A. Ya berarti sama dong. Orang ini bilang tadi apa? Kalian bilang tadi apa? B ya? B. Di luar negeri A. Kamu udah masukkan apa kan? Jadi paham? Tapi kalau Anda memang tidak mau berubah, Anda mau terus-menerus kualitas tidurnya turun, nanti Anda akan memanennya. Nanti, bukan sekarang. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Terus-menerus ini dilakukan, terus-menerus ini dilakukan, terus-menerus ini dilakukan. Apa yang akan terjadi? Siapa mau tunjuk tangan? Saya tunjuk. Kamu? Apa? Ya, udah mulai terbiasa lah saya tanya. Apa yang akan terjadi? Tidak paling fokus. Kenapa maksudnya? Pertama, tidak bisa fokus. Yang kedua, ini yang paling bahaya. Sebetulnya ini yang paling pertama. Anda susah menikmati apapun. Pernah nggak makan lewat begitu aja? Pernah nggak tunjuk tangan? Coba tunjuk tangan. Makan, Toto udah siap. Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Kamu selalu menikmati? Kamu? Oke. Pernah kan kamu lewat begitu aja? Pernah kan? Kenapa? Pernah lihat nggak? Maaf ya, maaf. Bukan apa? Ojol atau tukang becak makan. Pernah nggak? Saya sering melihatnya di Masjid Al-Jihad. Begitu menikmati. Kalau Anda sering kali melihat TikTok ini, satu yang akan diambil Tuhan. Apa? Anda akan susah menikmati.
Menikmati itu sesuatu yang mahal. Saya bicara di depan Anda ini, saya menikmati sekali. Menikmati itu bukan suatu hal yang bisa kamu buat-buat. Ada orang mandi itu menikmati, dan saya sedang menikmati mandi. Ada orang kuliah, banyak itu yang tidak menikmati. Disalahkannya dosennya. Gimana Bu mau menikmati? Dosennya nggak menarik. Menurut kamu gimana Johan? Betul apa nggak dosennya yang salah? Kenapa? Itu yang akan terjadi. Akibatnya apa kalau kita tidak bisa menikmati apapun? Gampang kali jawabannya. Kamu bukan satu kata dia. Kamu hampa terasa. Gimana nggak hampa, nggak kosong? Kita tidak bisa menikmati apapun. Nggak hampa menurut kamu? Yang orang lain begitu semangat, begitu ini. Anda lihat saya menikmati nggak ketika sekarang bicara? Menikmati nggak? Kenapa? Karena memang saya sendiri mengalami hal ini. Saya sendiri, bukan ada saya ini sebetulnya. Dan saya masih dalam tahap berusaha sampai pakai terapi pernapasan. Mau tidur sudah gelap, terapi pernapasan lagi. Itu nanti saya ajari. Anda tidak akan bahagia dimanapun. Malah lebih bahagia cleaning service daripada Anda. Mau gitu. Kelihatannya Anda bahagia, kelihatan dari luar. Tapi di dalamnya tidak bahagia. Itulah bahayanya kita nonton itu berlebihan, terus juga bisa sampai mengganggu kualitas tidur. Dan apa akibatnya orang yang tidak bahagia? Ketika Anda wawancara kerja, itu kan tercermin ya, mana orang-orang yang bahagia. Kita ini mengirimkan yang namanya getaran. Apalah namanya? Tidak kuat. Apa namanya? Getaran. Orang bisa merasakan apa yang kita kirimkan. Getaran apa yang kita kirimkan? Kalau ada orang mengirimkan getaran dia sangat bahagia, dan kita mengirimkan getaran kita tidak pernah bahagia, kira-kira kamu terima siapa, Johan? Siapa yang kalian terima? Orang yang bahagia. Dan LPDP semuanya itu ada wawancaranya. Jadi mulai sekarang sadari dulu bahwa ini saya harus mau berubah. Bukan berubah dulu saya bilang. Sadari. Kenapa? Cari tujuan-tujuannya, tulis. Ganti dengan apa? Belajar sebuah apa tadi saya bilang? Anda bisa jadinya bersaing. Ya kan? Betul nggak? Kamu mau harapan kerja jadi pegawai aja? Harus ada skill. Oke, sekian dan terima kasih.